diatasi challenge-nya itu adalah di internal dulu. Karena gua rasa pasti dinamikanya beda banget. Ya. Kalau di timnas kita tahu satu Indonesia dukung dia lah, gitu ya, dengan hasil yang ada, dan nggak peduli fans Persija, Persib, Borneo, semua ya udah semua dukung tim nasional gitu. Bener-bener di belakang dia lah, terutama kalau ada hasil-hasil positif ya, seperti yang sempat kita dapetin juga. Nah kalau ini kan enggak. Kalau ini dia akan berhadapan juga sama fans tim lain, sama online noise yang terjadi di mana-mana. Terus Tangan Tuhan ya? Tangan Tuhan. Di mana tangan Tuhan itu diharapkan oleh The Jack nih, supporter Persija. Oke. Apakah Sintayong punya tangan Tuhan itu, Bung Jerry? Sintayong ya, itu ini kan mestinya udah pas dia datang udah langsung ada lagu STY Head Coach Persija. Kirain mau ngomong M. ada gitunya tuh ya. Oke. Ya itu pasti sebenarnya sih kalau orang kayak Bung Ais gitu seperti sudah tahu dari kapan ya kayaknya. Cuma belum dirilis aja. Dia kan Fabrizio Romano Indonesia. Betul. Jadi kayak ya kita sebenarnya mungkin udah tahu aja gitu ya. Nggak terlalu surprising, cuma memang mungkin bagi banyak orang, wow, ini sebuah apa ya, bisa dibilang statement signing. Wow. Bukan cuma pemain ya. Biasanya kan kalau pemain ya statement signing, tapi ini pelatih juga statement signing. Mereka sempat punya Thomas Doll, terus ya sekarang tapi belum berhasil gitu ya. Sekarang mereka punya Sintayong yang ya paling tidak juga cukup paham culture sepak bola Indonesia, dan juga pemain-pemainnya. Dia pernah menukangi beberapa pemain juga ya, yang sekarang di Persija, yang sempat di timnas dipegang sama dia gitu. Dan memang challenge-nya mungkin bagaimana bisa adjust sama culture di klub sih. Karena pastinya beda nih. Ketika kalau dibilang sukses atau enggak, pasti masih berpengaruh sama tim-tim lain juga gitu, gue rasa. Dan sebelum dia berpikir tim lain, yang perlu diatasi challenge-nya itu adalah di internal dulu. Karena gue rasa pasti dinamikanya beda banget. Ya. Kalau di timnas kita tahu satu Indonesia dukung dia lah, gitu ya, dengan hasil yang ada, dan nggak peduli fans Persija, Persib, Borneo, semua ya udah semua dukung tim nasional gitu. Bener-bener di belakang dia lah, terutama kalau ada hasil-hasil positif ya, seperti yang sempat kita dapetin juga. Nah kalau ini kan enggak. Kalau ini dia akan berhadapan juga sama fans tim lain, sama online noise yang terjadi di mana-mana. Terus ya kita tahu manajemen klub langsung senyum. Manajemen klub manapun gue rasa punya hal yang complicated lah ya, untuk bisa week in week out, untuk bisa adjust gitu. Karena kan culture tiap klub aja beda. Ada pelatih sukses di tim A, pindah ke tim B, bisa jadi beda. Ini tim nasional ke klub gitu loh. Itu pasti menimbulkan challenge yang berbeda gitu. Karena kita tahu kalau kita tarik tracknya Sintayong ya, di Korea dia berhasil mengalahkan Jerman, dia bisa bikin catatan yang baik gitu ya. Tapi ketika di Ulsan tidak semulus itu gitu kan. Jadi gue rasa tantangan di situ sih. Iya, ini kalau kita lihat Sintayong kan targetnya nggak main-main nih. Juara. Ini bisa dibilang proyek mercusuarnya bukan cuma Persija, Iya. tapi Jakarta, Betul. Oke. as a province bahkan ya. Iya betul. Targetnya kan bawa Persija juara untuk kado ulang tahun ke-500 Jakarta. Yes. Nah, Betul. dengan komposisi tim yang ada, kemudian juga dia diproyeksikan untuk mengangkat performa pemain muda. Ya. Nah, kira-kira menurut lo masuk akal nggak sih? Oke. Kalau masuk akal apa enggak, ada banyak hal di sepak bola yang kadang nggak masuk akal, tapi diusahakan agar bisa terjadi begitu ya. Karena gini, karena kalau kita bahas soal ini berarti off the pitch ya, di luar lapangan ya, yang Bung Ais tarik ya. Bagaimana dia diharapkan bisa membawa prestasi untuk Persija, bukan cuma Persija as a club, tapi untuk Jakarta kan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita tarik lagi ya dengan skala yang lebih lebar, kebetulan saya presenter di IBL juga di basket gitu. Nah, mereka sudah mengumumkan gitu ya, bahkan dari mungkin bisa bilang awal musim ini atau awal tahun, sinerginya Persija sama Pelita Jaya. Iya. Gitu kan. Bener-bener orange sama-sama orange. Pokoknya di-embrace banget lah. Jakarta ya Pelita Jaya gitu ya. Satria Muda udah pindah ke Bandung, tapi sebenarnya masih ada Hang Tuah kan. Tapi yang di-labeli sebagai oke ini tim yang Jakarta. Misalnya PJ punya Jakarta, itu bener-bener brandingan Tempel, ya. sinergikan sama Persija gitu. Pemain Persija datang, terus pemain Pelita Jaya beberapa kali nonton Persija gitu. Jadi ini bener-bener coba dirangkai lah ya dengan pemerintah kota gitu basisnya Pramono Anung. Jadi arahnya emang udah ke sana gitu.
arahnya udah ke sana, dan kita tahu sebenarnya kalau dari segi basket ya Pelita Jaya sempat juara 2 musim lalu dan sekarang ada dalam track yang pas juga nih menuju final dan mungkin masih jadi kekuatan di basket. Bolanya ini gitu. Jadi memang arahnya udah ke sana dan gua rasa datangnya Sintayong juga akan menjadi magnet juga buat beberapa pemain juga mungkin untuk masuk atau bisa menjadi alasan untuk mendulang prestasi juga sih. Ada harapan di sana karena situasinya nih di Super League ini menarik karena sekarang kayaknya banyak tim mulai dari awal nih. Iya, mulai dari nol. Start dari nol nih karena tadi Bung Ali sudah bilang bahkan 3 besar ganti pelatih. Bahkan Persija sendiri deh, kita ngomongin Persija. Pemain asing mereka Iya, 7 orang. 7 orang Brazil itu yang gua ketemu pas Persija sama Pelita Jaya, kebetulan gua nge-MC-in waktu itu. Itu kan Tubarao ya, Iya, Maxwell Alano Tubarao. itu yang mereka datang nggak ada gitu. Jadi ini bener-bener penasaran nih untuk bisa squad buildingnya karena bisa jadi ada hal baru dan kita mungkin bisa mulai ngejudge justru sejak aktivitas transfer itu terjadi sih. Dan juga sebenarnya juara artinya memutus dominasi Persib Bandung yang udah 3 kali juara itu. Tapi tantangannya juga tidak mudah karena kan kita tahu pelatih dari timnas ke klub itu rata-rata ada yang berhasil nggak sih? Kalau di Indonesia sejauh ini ya baru Luis Mia ya. Luis Mia itu pun di Luis Mia Persib. itu pun masih belum berhasil ya, masih belum berhasil. Kalau di kancah internasional RD berarti gitu kan. RD tapi kan di timnas nggak lama juga. Iya sih, nggak bisa jadi patokan ya. caretaker ya waktu itu ya. Caretaker. Kancah internasional kan Luis Felipe Solari kan. Dia juara dunia bersama Brazil. Brazil. Tapi di Chelsea kan kita tahu dia gagal nggak total di berhasil. Chelsea. Ini Ini ada banyak kayak gitulah. Iya, Ada banyak kan, pelatih nasional banyak. yang enggak. karena kan beda Bonus, kan. beda, betul. Kalau tim nasional itu dia nggak usah day by day kan. Kalau klub dia day by day, dia harus ketemu pemain dan ekspektasinya beda nih. Menurut Bung Jerry, sejauh mana Sintayong bisa menghandle pressure itu? Oke. Sebenarnya kita bisa mulai ngejudge itu sejak dia melakukan squad building. Oke. Oke. Bagaimana dia akan menyusun timnya. Karena ini kan berkaitan ya kebijakan transfer. Karena gini, kenapa transfer itu kan sebelum mulai season kan. Nah, dari pergerakan transfer itu juga akan menggambarkan banyak hal. Contoh, bagaimana dia bisa sevisi nggak sama manajemen dalam mengincar pemain, dalam menentukan budget, dalam melakukan negosiasi. Itu kan kita tahu lah. Kita nggak usah ngomongin yang di Indonesia lah. Ya, misalnya tim jagoan kita di Eropa juga gitu kan. Ketika nggak ada sinergi antara manajemen dan pelatih atau mungkin coaching staff lah ya, itu rada susah tuh. Karena bisa jadi gue butuh pemain ini tapi nggak dapet. Tapi sebenarnya bisa berjalan sistemnya itu kayak gini gitu. Nah ini sebenarnya tantangan juga bukan cuma buat Sintayong ya, kalau pengen juara, tapi dari manajemen Persija sendiri, bagaimana visinya gitu. Tujuannya udah jelas, kayak promise line-nya udah jelas nih, kita incernya itu, juara. Kita untuk kado Jakarta, bukan cuma untuk fans Persija, bukan untuk Jak doang, tapi untuk Jakarta kan gitu. Kota ini mau juara lagi, kan gitu ya mungkin. Tapi bagaimana mereka merencanakan ini? Oke, pelatihnya udah ada Sintayong. Nah, kita tahu Sintayong juga punya personality yang kita juga tahu seperti apa gitu kan. Berarti kan memang harus ditunjang juga dengan pemain-pemain mungkin pilihan dia atau mungkin sistem yang mau dia pakai dan dia mau bawa gitu. Bukan cuma nama besar aja dong Sintayong datang ke Persija, tapi juga harapannya mungkin bagi Persija dia punya gua nggak tahu cara bermain atau punya sistem yang dirasa bisa membawa Persija menuju prestasi kan gitu. Nah ini pasti berkaitan sama kebijakan transfer karena kan kalau timnas kan talent pool udah jelas, ya kan? Mungkin kalau ada beberapa misalnya diaspora atau apa ya itu kan juga ngasih nama gitu kan. Tapi nanti siapa yang bisa lolos dari proses birokrasi gitu kan. Tapi kalau transfer klub ini kan free market sebenarnya. Yeah. If you have money, if you have negotiation skill gitu kan, ada ini dan visinya jelas. Nah gue rasa kita semua baru bisa judge sejak dia bergerak itu sih. Mau bangun timnya kayak gimana sih? Lalu warna Brazil sempat ada gitu kan. Oh terus ada misalnya Boyan Hodak pengen misalnya Persib juara 3 kali. Bangun timnya seperti apa? Sebenarnya kan kita bisa ngelihat nih ada yang lokalnya, terus juga pemain mudanya ada beberapa yang diorbitkan. Tapi pemain dengan winning mentality juga didatangkan gitu kan. Karena mau gimana pun klub yang mau juara itu butuh pemain yang bisa jadi clutch gitu. Yeah. Maksudnya kayak misalnya Adam Alis lah gitu. Yeah. Itu pemain yang bisa diandalkan dimanapun dia bermain gitu kan. Dan posisinya juga versatile. Nah itu kan dibutuhin di sebuah tim. Nah siapakah
yang akan menjadi mungkin Adam Alisya nanti di Persija, yang menjadi Mark Locke mungkin yang menjadi Beckham putranya untuk bisa membuat Persija juara gitu.